Pemirsa, pupus sudah perjalanan timnas Indonesia untuk mengejar asa lolos Piala Dunia 2026. Timnas Garuda harus mengakui keunggulan Irak 1-0 dalam pertandingan kedua putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Selamat sore, Bung Ropan. Selamat sore. Dengan Eva di studio, Bung Ropan, Indonesia harus kembali mengubur mimpi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Meskipun pencapaian kali ini bisa dibilang luar biasa ya, Bung Ropan, di mana bisa tembus ke putaran keempat kualifikasi. Namun Indonesia harus takluk dari Arab Saudi dan Irak di putaran keempat. Menurut Anda, Bung Ropan, faktor apa yang paling mempengaruhi penampilan Indonesia di dua pertandingan terakhir? Iya, kalau bisa melihat secara keseluruhan, memang ini pencapaian yang luar biasa buat tim kita. Sudah sampai ke putaran keempat, satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang masih bertahan bukan saja di putaran keempat, tapi di putaran ketiga pun tidak ada tim Asia Tenggara lainnya yang ada kecuali Indonesia. Jadi ini patut untuk kita banggakan. Namun kalau kita melihat di putaran keempat dengan dua pertandingan yang sudah kita lalui melawan Arab Saudi dan Irak, kemudian kita kalah bahkan kebobolan 4 gol ya, 3-2 dengan Arab dan 1-0 dari Irak. Memang di sini jelas sekali kelihatan adalah peran dari seorang pelatih seperti Patrick Kluivert ini di dalam hal meracik menentukan ya starting 11 terbaik dia. Pemain-pemain yang pas untuk main di posisinya. Kalau lawan Arab Saudi kan banyak dipertanyakan dengan apa yang dia mainkan ya, seakan-akan uji coba saat itu. Tetapi kalau dengan dengan Irak kemarin itu kelihatan oke, terutama di babak pertama. Walaupun di lini depan pun masih ada pertanyaan kalau bisa dilihat, meskipun ada Mauro Silstra yang bermain di sana, ada Eliana Reinders dan juga ada dengan Ricky Kambuaya yang ikut bermain, tetapi tidak sesuai dengan keinginan. Namun untuk di lini tengah dan lini belakang oke. Dan itu kan kita penguasaan oke, bagus, walaupun memang masalahnya buat kita tidak bisa membuat gol. Boleh bermain indah, bermain sangat bagus, tetapi yang kita butuh adalah gol. Masalahnya kalau Ole kemarin itu dimainkan sejak awal, ya bukan Mauro Silstra, itu mungkin akan lain. Karena dengan intensitas yang sangat tinggi dalam kita bermain kemarin, itu memungkinkan Ole untuk bisa mencetak gol. Kan ada beberapa peluang dari Mauro Silstra yang tidak menghasilkan gol. Lain halnya ketika dia masuk di babak kedua kan dengan performa kita yang agak menurun, itu yang membuat Irak itu naik di babak kedua, tidak seperti babak pertama. Mereka lebih keluar menyerang, kita lebih dipaksa untuk tertekan. Ya, walaupun secara umum penguasaan bola kita unggul tipis ya lawan Irak. Sehingga itu kelihatan sekali ya, dari 9 tembakan kita percobaan itu hanya 1 on target, Irak ada 2 on target dari 7 percobaan menembak. Kalaupun Ole itu masuk di babak kedua menggantikan Silstra, menurut saya kenapa nggak dari babak pertama saja? Dia dimainkan di babak kedua, baru dia mungkin diganti. Karena itu penting buat kita untuk menggedor gawang lawan. Itu yang menurut saya yang yang terjadi dalam pertandingan menghadapi Irak. Ya. Tapi apapun itu, ya semua adalah tanggung jawab dari pelatih. Dia yang menentukan starting 11. Jadi kalau kegagalan ini tidak boleh menyalahkan seluruhnya kepada pemain. Karena pelatih yang menerapkan taktik, makanya pelatihlah yang harus dievaluasi. Yang harus dilihat kinerjanya, dilihat dari statistik. Memang ya Kluivert agak mengecewakan kalau statistik apa yang dia tangani dalam hampir 1 tahun ini ya, hanya ada mungkin 4 kemenangan, ada 3 hasil imbang 1 kali buat kita, ada 4 kekalahan dan 3 kali menang. Jadi saya pikir ini yang perlu untuk dievaluasi oleh PSSI. Apakah dia oke untuk seterusnya atau memang ada solusi pergantian pelatih. Walaupun tidak ada menjamin Mbak Eva ya, bahwa pergantian pelatih itu Indonesia akan lebih baik. Memang tidak ada sebuah jaminan. Tapi inilah tugas dari PSSI untuk setiap ada event mengevaluasi kinerja seorang pelatih, begitu. Kita akan bahas juga soal evaluasi pelatih ya, tetapi sebelumnya tadi catatan Anda berarti Bung Ropan soal skema permainan, formasi dan komposisi pemain ya yang menjadi catatan. Bagaimana dengan performa? Apakah dengan beberapa pemain yang belum fit 100% dari cedera juga mempengaruhi performa tim secara keseluruhan? Kalau lawan Irak kan semua sudah bisa bermain, termasuk Calvin Verdong yang tidak bermain melawan Arab, oleh Romeni juga tidak bermain, semua sudah dimainkan. Kalau komposisi pemain saya pikir lawan Irak itu bagus ya. Irak tim yang kuat sebenarnya, tetapi kita bermain oke sebelum ada gol dari Zidan Iqbal di menit 76 itu ya, agak lengah sedikit ya untuk tidak ada pengawalan yang terjadi di sana. Tapi secara ini saya bilang lebih bagus cara bermain kita dibandingkan dengan Arab.
jauh lebih bagus melawan Irak karena Irak ini sebenarnya tim terkuat ya. Padahal kita itu sudah melalui pertandingan yang agak sulit melelahkan melawan Arab, dikhawatirkan bahwa ini akan kurang bugar buat pemain-pemain kita hanya dengan total 2 hari istirahat masuk ke hari ketiga bertanding dibandingkan dengan Irak yang memang betul-betul bugar menghadapi ini. Tapi ternyata kita bisa bermain dengan sangat bagus. Sayangnya bahwa kita tidak membuat gol. Jadi memang percuma kalau kita bisa bermain baik, penguasaan bola yang bagus, shot sampai 9 dibandingkan dengan Irak yang hanya 7, tapi ujungnya kita kalah. Ya, orang akan melihat bahwa harus ada gol, ada kemenangan buat kita. Kita bermain pragmatis pun lebih bagus, tapi kita harus bisa membuat gol. Karena tujuan kita lawan Irak itu harus menang untuk membuka asa kita melihat peluang lolos ke Piala Dunia atau setidaknya tampil di putaran kelima nantinya. Tapi kita tidak bisa mendapatkan itu melawan Irak. Nah, di babak kedua juga bisa lihat agak stamina agak menurun buat pemain-pemain kita, tidak sebagus di babak pertama. Namun kemajuan yang ada bahwa pemain-pemain bisa bermain dengan oke, passing-passing lebih berani di antara pemain-pemain Irak, terutama di babak pertama. Dan masalahnya hanya satu, di lini depan saja memang yang kurang begitu oke kemarin, begitu. Baik, sebetulnya lebih baik ya bermain saat melawan Irak, tetapi ya tidak dapat gol dan catatan soal stamina menjadi penting ya menurut Bung Ropan. Kemudian muncul seruan Patrick Kluivert out terus menggema di media sosial. Bung Ropan, apa menurut Anda respon harus dilakukan secara cepat oleh PSSI untuk mengevaluasi di tengah seruan yang terus menggema soal Patrick Kluivert out? Saya pikir wajar kekecewaan dari masyarakat itu pencinta sepak bola yang terlalu tinggi ekspektasi terhadap tim ini untuk bisa lolos itu bisa diterima. Tetapi itu yang saya bilang tadi kan, menggantikan seorang pelatih pun bukan serta-merta akan menjamin bahwa kita akan lebih baik lagi. Ingat Patrick Kluivert masih ada mungkin 2 tahun sampai 2027 dengan opsi 2 tahun perpanjangan lagi. Tetapi setiap pelatih mengarungi sebuah event, apalagi event di putaran keempat ini yang sangat krusial. Ketika kita gagal, tidak bisa mendapatkan kemenangan, bahkan hasil seri pun kita tidak bisa dapatkan di putaran keempat, wajib untuk dievaluasi oleh PSSI. Ya, hukumnya itu karena pelatih-pelatih lain pun, ya termasuk Graham Arnold yang menjadi pelatih untuk Irak, itu dipecat ketika menangani Australia. Dan dia ada di pinggir lapangan ketika bermain imbang 0-0 dengan Indonesia di GBK, saat dia memimpin Socceroos Australia, dan dia dipecat. Roberto Mancini juga ketika kita menahan Arab Saudi 1-1 di Jeddah di putaran ketiga, kemudian dia diganti dengan pelatih saat ini Herve Renard yang kita kalahkan di GBK, dan 2 hari lalu dia balas untuk bisa mengalahkan kita. Jadi saya kira ada suatu hal yang sangat lumrah, ya realistis untuk bagi seorang pelatih untuk dievaluasi. Keputusannya ada di PSSI, ya apakah bisa melanjutkan atau bisa mengganti dengan pelatih lainnya. Itu harus ada solusi terbaik yang harus dipikirkan oleh PSSI. Namun saya bilang kembali lagi, kalau menurut saya memang dilihat dari statistik kinerjanya agak mengecewakan. Itu yang saya bilang tadi kan, kalah lawan Australia dengan 5-1, kalah melawan Jepang dengan 6-0, kalah 3-2 dengan Arab, 1-0 dengan Irak, total 15 gol, dan kita hanya bisa mencetak 4 gol. Ya, jadi memang itu yang harus dievaluasi. Pertandingan tandang bagi Kluivert tidak bagus. Ya, semua kalah. Hanya menang di kandang, ya kita menang melawan Bahrain dan menang melawan Cina dengan 1-0. Juga dalam FIFA Matchday kita bisa imbang dengan Lebanon, sebelumnya dengan Taiwan. Jadi cuma ada 3 kemenangan di tangan Patrick Kluivert. Inilah yang harus dievaluasi, dilihat oleh para exco atau dengan Ketua Umum Pak Erik untuk kinerja seorang Patrick Kluivert. Karena apa yang kurang? Semua amunisi sudah diberikan, semua pemain yang diinginkan sudah diberikan. Ya, tinggal dia yang masak ini. Bahkan komposisi pemain dibandingkan dengan saat kita bermain melawan Irak di putaran kedua kan jauh, ada 8-9 pemain yang tidak bermain saat itu. Saat kita kalah dengan Irak di Basra dan kalah di GBK. Berarti ini akan jauh lebih bagus. Dan itu memang sudah terlihat kemarin, tapi tetap kita tidak bisa mencetak gol, tidak bisa memenangkan pertandingan, minimal bermain imbang dengan Irak. Jadi itu yang sangat disesalkan. Ya termasuk melawan Arab Saudi juga, yang sebenarnya peluang kita lebih besar melawan Arab Saudi untuk bisa menang dibandingkan melawan Irak. Dan itu kan terlihat dengan gol pertama dengan penalti Kevin Dix, membuka harapan saya yang kita terlalu cepat untuk kebobolan dengan 2 gol, dan itu yang dikeluhkan juga oleh Kapten Jay Isyes dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Di sini kalau kita bisa paling tidak imbang saja dengan Arab, bagus. Buat anak-anak termotivasi untuk langkah berikut menghadapi Irak. Sayang kita harus kalah menghadapi Arab Saudi. Begitu, Mbak. Komposisinya sebetulnya lengkap ya, Bung Ropan, tapi coba-coba formasi
eksperimen formasi yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, apakah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Patrick Kluivert sebagai pelatih? Ya pasti, karena pengambilan keputusan itu akhir untuk menyetujui sebuah taktik rancangan starting 11 yang dia akan tampilkan dalam pertandingan menghadapi baik lawan Arab Saudi dan Irak adalah di tangan Patrick Kluivert. Para asisten coba untuk mengusulkan, mungkin saja ada perdebatan di sana untuk starting line up. Tetapi yang paling menentukan adalah seorang pelatih kepala, ya Patrick Kluivert. Ketika dia memainkan komposisi yang kurang mengembirakan menghadapi Arab Saudi dan kita semua sudah tahu hasilnya, dan akhirnya pemain-pemain yang dia tampilkan pun ditarik di babak kedua, kan udah bisa dilihat bahwa memang dia tidak yakin dengan pemain-pemain yang dia tampilkan untuk ditarik. Untuk apa dia bermain kemudian ditarik keluar? Tidak boleh bermain coba-coba dalam sebuah pertandingan yang krusial untuk menentukan kita menuju ke Piala Dunia, tapi tiba-tiba bermain dengan pemain yang tidak sesuai dengan banyak ya yang melihat bahwa ini bukan starting 11 terbaik yang ditampilkan. Berarti dia tidak bisa mencari sampai saat ini 11 pemain terbaik ya untuk menjadi pakem utama di dalam tim yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Jadi waktunya itu sudah berjalan cukup panjang setelah masuk dari Januari, tapi 11 pemain saja dia tidak dapatkan untuk melihat, hanya berganti-ganti yang ada di sana. Itu yang sangat disayangkan, sehingga orang akan dakdikduk juga untuk melihat semacam apa yang dia akan tampilkan nantinya. Nah, itu yang terjadi lawan Arab Saudi. Ketika juga lawan Irak juga akan terkaget-kaget kan, Eliano Reinders bisa main duluan. Itu kan yang bisa kita lihat ya. Mauro Sisa yang main duluan, bukan Ole yang tampil ya. Nathan Cho nanti dimainkan di babak kedua di akhir. Jadi ada hal-hal yang memang sulit untuk bisa dicerna, dipikirkan dengan apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Padahal dia sudah didampingi oleh asisten-asisten yang bagus, yang konon bagus seperti Alex Pastur, Dani Lansat, itu kan orang-orang yang bagus itu menjadi asisten yang bisa memberikan masukan. Tetapi ketika starting 11 ditawarkan dimasuk untuk di DSP, daftar susunan pemain, itu yang mengejutkan selalu. Ya, bagi kita harus punya pakem 11 pemain yang oke, kecuali pemain itu cedera baru dia tidak main. Tapi kalau enggak, Patrick Kluivert harus punya itu. Ya, tapi sayang ya dia tidak bisa melakukan yang terbaik ya dengan apa yang diinginkan oleh banyak orang. Begitu. Maka pemain harus punya ya. Baik, Bung Ropan, meskipun gagal lolos ke Piala Dunia 2026, namun timnas Indonesia dinilai sudah naik kelas dibandingkan dengan tim-tim Asia Tenggara lainnya. Menurut Anda target realistis apa yang seharusnya bisa dicapai timnas selepas kualifikasi Piala Dunia ini? Ya sekarang kita berpikir ke depan, yaitu masih ada 1,5 tahun lagi ke depan itu menghadapi Piala Asia. Ya mumpung kita sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang sudah lolos, kan berbeda dengan Thailand, Malaysia atau dengan Vietnam yang harus memulai dari sebuah kualifikasi untuk bisa mendapatkan tiket. Kita sudah dijamin lolos di sana, jadi masih ada harapan buat kita juga untuk bisa melakukan yang terbaik di Piala Asia. Dan nggak perlu kecewa, saya pikir kecewa terlalu berlarut-larut, karena kita juga masih punya kesempatan untuk ikut di Piala Dunia untuk 2030. Kan kita boleh gagal sekarang, ya memang itu sangat menyakitkan juga buat kita semua, karena peluang itu ada tapi kita tidak bisa dapatkan. Tetapi tidak perlu terlalu lama kita bersedih ini. Boleh kita kecewa dengan kinerja dari Patrick Kluivert, tetapi kita tetap harus mencintai tim nasional kita, tim Garuda kita, ya karena mereka sudah berjuang, sudah memperlihatkan penampilan yang sangat baik. Itu yang kita harus apresiasi dengan Jai Isis dan kawan-kawan. Ya luar biasa mereka sudah melakukan itu, tapi memang ya nasib kita yang tidak berpihak lagi untuk bisa lolos. Ya lain halnya kalau di putaran ketiga, Mbak Eva, kalau kita bisa menang melawan Bahrain saat itu yang kita dikerjain wasit 3 poin di kandang lawan. Nah itu beda itu. Kita mungkin bisa lolos langsung untuk bersaing dengan Australia ya, dan kemudian dari Bahrain kita bisa menang di Cina yang agak kacau juga ketika kita kalah lawan di Cina dengan 2-1. Nah itu dua momen penting yang kita lewatkan yang sebenarnya ditargetkan untuk 6 poin ketika itu. Kita tidak akan sampai ke putaran keempat, kita langsung bisa lolos kalau kita dapat 6 poin melawan. Tapi ya sudahlah, sudah lewat semuanya. Sekarang kita berpikir ke depan untuk membenahi tim nasional kita. Masih banyak pemain-pemain muda tentunya yang dipikirkan oleh federasi, karena kita masih harus bisa berjalan terus, tidak boleh berhenti sampai di sini hanya karena gagal kemudian kita stop. Tidak, kita harus terus melangkah karena ini tim yang punya prospek baik ke depan ya. Di Piala Asia ada, di Piala Dunia untuk 2030 juga masih ada ya untuk Jai Isis dan kawan-kawan. Mungkin Tom Hai sudah tua, Jordi Amat sudah tua, Pelupesi mereka yang tidak akan ikut, tetapi ada banyak generasi muda-muda yang bisa didorong untuk memperkuat timnas kita, begitu.
boleh kecewa, tetapi harus tetap cinta timnas. Terima kasih Timnas Indonesia dan terima kasih juga Bung Ropan untuk analisanya bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.